Rawanan yang paling dikhawatirkan calon didukung oleh ormas atau ormasmas. Apakah pihak kepolisian harus menertangi setiap panitia di 76 desa atau satu pintu, Pak? Kenapa? Karena SKPD-nya tertutup, tidak memberikan data. Mari kita bersama-sama semua membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa Buletin TV, kembali lagi bersama saya Agus Firman dalam segmen The Undercover. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perhelatan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Ciamis dan aturan-aturan apa nanti yang mengikat di dalamnya nanti akan kita kupas. Dan di sini kami mengambil tema adalah menuju Pilkades serentak Ciamis 2022. Dan sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalkan dulu narasumber saya. Yang pertama adalah dari Polres Ciamis, Bapak Ibtu M. Badri, selaku KBO Kasatbinmas Polres Ciamis. Assalamualaikum, selamat siang. Kemudian di sebelah kanan saya adalah akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Galuh Ciamis, Bapak Haji Aan Anwar, SH, MSI. Selamat siang. Kemudian di sebelah kiri saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ciamis, Bapak Andi Sofiandi selaku Kabid Pemdes di DPMD Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum, selamat siang. Ya. Baik, pemirsa, perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 27 Maret nanti adalah hari H pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Ciamis 2022 dan ada 76 desa yang akan berhelat di Pilkades ini. Berbeda dengan tahun 2020 lalu ada 143 desa dan alhamdulillah semua berjalan baik, lancar dan kondusif, tidak ada konflik yang terjadi di dalamnya. Dan mari kita nanti akan mengupas bagaimana pemilihan kepala desa serentak di 2022 ini. Dan pertama saya masuk ke Pak Andi. Baik Pak, sampai saat ini tahapan yang sudah dilakukan di Pilkades ini yang di bawah naungan DPMD sendiri Pak, sudah sejauh mana Pak sampai saat ini? Terima kasih. Untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Ciamis tadi telah disampaikan dilaksanakan di 76 desa dan peserta yang tersebar di 25 kecamatan. Untuk tahapan sendiri kita sudah memasuki tahapan kedua dalam tahapan Pilkades serentak ini. Karena tahapan pertama adalah pembentukan dan pelantikan panitia pemilihan oleh Ketua BPD itu dilaksanakan tanggal 20 Desember 2021. Kita masuk ke tahapan kedua yaitu tahapan pengumuman dan pendaftaran calon kepala desa itu dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 7 Januari. Hari ini berarti hari terakhir jam kerja, berarti nanti kita tutup pada pukul 15 serentak di 76 desa. Baik, apakah ada persyaratan baru Pak sebagai salah satu syarat para calon ini atau bakal calon ini ditetapkan nanti sebagai calon kepala desa? Untuk persyaratan kita masih mengacu ke regulasi yang lama, Perda 7, kemudian Perda 12, perubahannya masih sama. Sebagai warga negara Indonesia, kalau dulu ada persyaratan minimal bertempat tinggal di desa itu 1 tahun, tapi karena ada putusan MK, maka kita gugurkan dengan adanya Perda 12. Kan sekarang lagi gemur-gemurnya mengenai wawasan kebangsaan yang banyak. Apakah nanti para calon kepala desa ini harus memenuhi syarat, misalkan diberikan tes wawasan kebangsaan atau tidak? Dalam regulasi Pilkades tidak ada tes wawasan. Tidak ada ya? Ya. Yang ada adalah seleksi tambahan. Seleksi tambahan. Seleksi tambahan apabila dalam proses pendaftaran di suatu desa itu calon lebih dari 5.
maka kita mengadakan seleksi tambahan untuk memilih 5 terbaik, ya, posisi 1 sampai dengan 5 untuk mengikuti proses pemilihan. Kalau untuk pengawasan sendiri Pak, seperti apa pembinaan dari DPMD kepada para panitia? Sejauh aman, apakah lemah pengawasan ini nanti atau tidak kira-kira ke depan? Sejauh ini yang telah kita laksanakan, pertama sosialisasi mengenai tahapan itu tahapan dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir, termasuk waktunya. Karena untuk pemungutan suara itu ditetapkan tanggal 27, itu dasarnya dengan keputusan Bupati Ciamis. Kemudian tahap selanjutnya kita akan melakukan sosialisasi kepada panitia, terutama dalam pertama penetapan pemilih, kemudian proses pemilihan. Kita akan melakukan, kalau untuk secara pengawasan intensif kita melakukan koordinasi karena sekarang sudah zamannya zaman globalisasi, kita ada WA group seperti itu ya, kita melakukan monitoring di WA group. Kalau untuk pelibatan masyarakat sendiri Pak, untuk pengawasan itu elemen mana saja yang dilibatkan? Untuk pengawasan Pilkades kita tidak ada yang secara khusus dibentuk lembaga pengawasan, Ya. karena kita untuk Pilkades itu adanya panitia pemilihan kepala desa. Jadi apabila nanti terjadi perselisihan ataupun semacam konflik pengaduan, nah itu para pengadu ini langsung mengadu ke panitia, kemudian ke BPD. Untuk pengawasan dilaksanakan oleh BPD. Tapi ada kerjasama juga dengan pihak kepolisian? Oh ada. Kalau anggaran sendiri Pak, bagaimana kesiapannya nanti untuk pelaksanaan? Apakah memang menunggu dana desa atau dari para calon sendiri nanti? Untuk pelaksanaan Pilkades itu dilaksanakan sesuai dengan regulasi bahwa untuk anggarannya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Kita telah mengalokasikan anggaran untuk Pilkades masing-masing desa disesuaikan dengan jumlah pemilih. Kita berhitungnya dari jumlah DPT dan TPS. Itu bentuknya nanti bantuan keuangan. Kita telah mengalokasikan kurang lebih sekitar 4 miliaran lebih untuk 76 desa. Tapi bervariatif antara 50 sampai dengan 80 juta tiap desa. Tergantung jumlah TPS. Baik, sekarang saya masuk ke Pak Aan selaku akademisi. Jadi FISIP Universitas Galuh ini adalah sudah sering ya Pak melakukan pembinaan di desa dan sudah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di desa termasuk dalam perhelatan politik juga. Nah, bagaimana Pak pandangannya Bapak nanti dalam Pilkades ini? Apakah ada kemungkinan terjadi kerawanan ataupun kemungkinan juga tidak didukung oleh SDM para calon misalkan? Kalau kita mau melihat perkembangan di Kabupaten Ciamis di 258 desa, kemudian sekarang di 76 desa yang akan melaksanakan perhelatan dengan pemilihan kepala desa, tentu ini kita dikembalikan lagi kepada diri masyarakat, kemudian kepada calon dan kepada pengusung biasanya. Nah, kalau kemudian terjadi gesekan-gesekan kan ada dari kepolisian, di sana juga ada Babinsanya ya Pak, Babinmas ya, ada Babinmas yang selalu koordinasi terus dengan komandannya ya, Kapolres. Dan tentunya kalau kita melihat dari pergesekan-pergesekan yang terjadi di masyarakat sekarang ini kecil Pak, kecuali kalau memang dijadikan sebagai ajang judi ya, itu kan lain lagi. Kalau misalkan perhelatan tersebut atau misalkan pemilihan kepala desa itu dijadikan sebagai ajang judi, besar-besar tumpangan, kemudian siapa yang menang siapa yang kalah pasti itu akan lebih. Nah, tapi hal ini bisa diantisipasi oleh aparat dari kepolisian maupun dari TNI yang katakanlah Babinsa dan dari kepolisian ya. Artinya kan kemudian tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri, di mana menentukan pilihan ataupun kepala desa itu sendiri kan bukan hal yang baru. Artinya desa mereka tempat mengadakan kegiatan itu pun tidak mau dijadikan sebagai ajang kerusuhan. Dan tentunya semua masyarakat pun menghendaki adanya keamanan untuk pelaksanaan itu. Nah, kemudian kalau saya melihat dari kejadian yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Ciamis di 2019 yang lalu, alhamdulillah relatif aman.
karena masing-masing menahan diri, walaupun di awal-awal ketika terjadi penseleksian para calon kepala desa balon mungkin waktu itu ya, karena masih jumlah yang lebih dari 5 tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, itu mau tidak mau harus ada tes potensi akademik. Nah kemudian kalau saya melihat, kalau kita mau jujur secara keseluruhan melihat potensi yang sekarang terjadi bagi kepala desa yang sudah tetap itu sudah jadi Pak, maksudnya ini adalah yang tadinya tidak diseleksi, otomatis mereka kan tidak tahu, ataupun mereka tidak tahu isi soal yang dipertanyakan di potensi akademik itu. Yang salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Direktur ya, terkait dengan wawasan kebangsaan misalnya. Saya justru dari akademisi mengharapkan dari DPMD khususnya mempersiapkan semua calon kepala desa, baik itu yang lebih dari 5 maupun yang hanya 2 ataupun hanya 1, dites aja mengenai wawasan kebangsaannya, karena itu kan NKRI harga mati. Nah sekarang kita menghadapinya perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi sekarang era digitalisasi yang cepat sekali informasi-informasi yang jelek maupun yang baik sampai ke masyarakat. Ketika kepala desanya tidak bisa mengantisipasi itu, jangan-jangan kerawanan sosial terjadi, kerawanan kejahatan-kejahatan maupun di situ tentang ideologi juga akan terjadi ketika kepala desanya ataupun pemerintah desanya tidak paham terkait dengan wawasan kebangsaan itu. Nah ini kalau saya sih melihat bagusnya semua calon kepala desa, baik itu yang hanya 1 maupun yang lebih dari 5, diadakan tes potensi akademik terkait dengan wawasan kebangsaan. Karena di dalamnya menyangkut tentang NKRI harga mati loh Pak. Nah itu. Nah kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi disampaikan untuk perkembangan ataupun kita melakukan penelitian ataupun pengabdian di desa itu bersama, alhamdulillah bersama dengan DPMD kemarin, hanya kita kesulitan untuk mencari data Pak. Di era digitalisasi ini kadang-kala kita kehilangan arah, ini kita harus mencari kemana data-datanya. Karena kita bekerjasama dengan Kominfo terkait dengan sistem informasi desa, kemudian terkait dengan website desa, kemudian terkait dengan KIM, itu kita kerjasama dengan itu Pak. Itu untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah, dengan dinasnya, selaku induk, selaku bapaknya, maupun dengan pusat kementerian Pak. Nah itu mungkin Pak Agus. Jadi kalau saya melihat sih justru perhelatan yang terjadi, apakah nanti rawan terhadap tingkat konflik itu dikembalikan lagi kepada para calon atau kepada para pengusungnya. Cobalah menahan diri. Ini kan perhelatan dalam waktu 6 tahun sekali kan. Setidaknya kalau kita mau sama-sama konsekuen dan sama-sama menahan diri, insya Allah tidak akan terjadi Pak. Dan saya lihat justru banyak desa di Kabupaten Ciamis ini mereka sudah sadar akan hukum. Nah ini kan justru langkah yang memang yang selalu dilaksanakan oleh semua unsur termasuk DPMD itu sendiri. Baik Pak, tak jarang para calon kepala desa ini nantinya Pak ditunggangi oleh para aktor politik. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang salah ya. Karena tidak ada aturan yang mengikat bahwa mereka tidak boleh menunggangi. Hanya saja perlu menciptakan kondusivitas agar tidak terjadi konflik. Nah, dalam hal ini Pak, apakah perlu dari aparat sendiri, termasuk dari panitia dan dinas terkait juga, untuk melakukan koordinasi terhadap para aktor-aktor pengusung dari para calon seperti ini agar tercipta komunikasi yang baik untuk semuanya tetap menjaga agar kerawanan ini atau potensi-potensi konflik ini tidak terjadi. Apakah itu perlu menurut pandangan Bapak? Ya. Jadi begini Pak, kalau kita melihat sekarang dengan katakanlah calon ditumpangi oleh partai politik, sebetulnya kalau kita melihat dari aturan tidak ada Pak. Kecuali kalau sudah menjadi kepala desa Pak. Kalau sudah menjadi kepala desa, dia
dia tidak mau harus keluar dari partai parpol tersebut karena kan menyangkut dengan kerahasiaan negara. Nah, kemudian kalau kita mau melihat secara keseluruhan dari Undang-Undang 6 2014 pasal 50 saja kan sudah jelas. Ketika di sana katakanlah kepala desa sebagai pengurus partai itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang 6 2014 selaku pimpinan daerah desa atau selaku pemerintahan desa. Nah, kalau misalkan kita sekarang untuk tingkat keamanan untuk masalah kader aja Pak. Ketika misalkan sekarang kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat, justru banyak para calon kepala desa itu berasal dari kader partai. Nah, ini kan juga nanti kalau yang bersangkutan masih terus menginduk kepada partai yang bersangkutan atau partai pengusung itu, nanti dia tidak akan fokus tugasnya. Tugas kepala desa itu kan sebagai pelayan masyarakat, artinya sebagai pelayanan terdekat dengan masyarakat, di dalamnya juga termasuk pemerintahan. Ya. Nah, kalau sekarang dia sebagai katakanlah dari parpol ataupun dari katakanlah dari kader parpol, kemudian dia masih belum keluar dari parpol itu sendiri, jangan-jangan tadi menuju 2024 nanti menjadi mesin politik, bahaya itu Pak. Artinya kan tidak akan lagi dia subjektif dalam hal melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya. Nanti akan lebih fokus pada partainya. Bagaimana partai dia harus menang. Nah, ini kan bahaya. Nah, tentunya kalau kita mau melihat ke arah sana, kembalikan lagi aturannya. Di Undang-Undang 7 2017 juga kan di sana secara jelas di Undang-Undang Pemilu bahwa kepala desa itu tidak boleh ikut kampanye atau mengkampanyekan. Nah, ini sudah jelas sekali Pak. Nah, itu mungkin Pak. Baik, Pak Kabit, mengenai salah satu persyaratan mengenai salah satu calon kepala desa, apakah memang di situ ada poin yang mengatakan tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik atau kader? Seperti apa kira-kira? Seperti tadi kata Pak Dekan, memang benar. Apabila kita mencalonkan menjadi seorang calon kepala desa, itu salah satu syaratnya juga harus siap mengundurkan diri dari pengurus partai politik. Jadi harus bebas dari kepentingan politik seperti itu. Kalau sampai ini Pak, sudah sejauh mana nih DPRD melakukan koordinasi baik terhadap pihak kepolisian, TNI, dan elemen masyarakat lainnya untuk membantu mensukseskan Pilkades serentak ini Pak? Sampai sini sudah sejauh mana? Untuk kegiatan koordinasi kita secara resmi kita dengan Pak dari kepolisian, tapi secara informal kita sering menjadi komunikasi Pak, kemudian dengan pihak kejaksaan. Untuk masyarakat kita komunikasi dengan BPD selaku perwakilan dari masing-masing perwakilan masyarakat. Kita punya komunikasi, sosialisasi juga karena keberhasilan Pilkades juga kan menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri Pak. Karena dalam Pilkades itu kan beda dengan pemilihan umum yang ada. Pilkades itu apabila dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan yang hadir untuk memberikan suaranya kurang dari 50%, maka itu gagal. Jadi ada sedikit yang beda ya. Maka partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sekali. Kita juga saling komunikasi tentang sosialisasi intinya kepada panitia agar masyarakat partisipasi lebih ditingkatkan lagi. Menjadi tanggung jawab panitia dan seluruh masyarakat. Baik, saya masuk ke Pak Badri. Pak, sampai saya ini dari pihak kepolisian ya, khususnya Polres Ciamis, sampai saya ini persiapan yang sudah dilakukan Pak, sampai saya ini yang dilakukan oleh kepolisian sudah sampai mana Pak? Apalagi ini kan tahapan sudah mulai ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentunya dalam hal ini yang kebagian persentase terbesar adalah dari Polri, yang mana terlepas kegiatan masyarakat apapun, ya kami harus bisa meletakkan yang namanya keamanan di tengah masyarakat secara umum kondusif. Bukan karena Pilkades, bukan karena event-event tertentu, secara umum. Kalau memang ada event-event tertentu, tentunya kami dalam upaya akan menjaga keamanan di tempat masyarakat yang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi-instansi terkait.
tentunya ada kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Misalnya sekarang mau ada kegiatan Pilkades, tentu kegiatan kepolisian agar lebih terjamin situasi Kamtibmas yang kondusif ini, upaya-upayanya harus ditingkatkan untuk menjaga keamanan depan masyarakat secara umum. Yang mana saya sampaikan bahwa di bidang ini ya, sekali lagi ya, mau apapun kegiatan masyarakat, kami harus bisa meletakkan dasar keamanan ketertiban masyarakat ini kondusif. Tentunya kami dalam melaksanakan tugas dari awal sampai akhir. Tentunya kalau dalam bahasa kepolisian, kami yang mengawali, ya, yang menyertai, yang mengakhiri. Betul. Yang pertama kita mengawali tadi, menciptakan situasi kondisi keamanan depan masyarakat secara umum kondusif, tentunya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami menyertainya, tentunya kami mendampingi dan mengawal seluruh kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan Pilkades ini. Apapun ya tahapan-tahapan ya yang disampaikan oleh panitia penyelenggara, tentunya kami harus bisa mengawali agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, termasuk di dalamnya dalam tahapan-tahapan ini tadi sampaikan disinggung ya. Masih adanya ya kerawanan yang muncul di dalamnya adalah kerawanan yang muncul di dalam astragatra ya, di dalamnya adalah ipolexesbut ya. Di sini khusus dalam Pilkades ini kerawanan yang paling dikhawatirkan ya. Yang pertama adalah manakala calon didukung oleh ormas atau orsosmas. Ini boleh juga, bukan tidak boleh, tentunya boleh. Tetapi indikasi seandainya calon didukung oleh orsosmas dan ormas, ini suasana boleh dikatakan akan menjadi rawan. Karena apa? Saling bersinggungan antara ormas dan orsosmas. Ini ikatannya bukan lingkup desa nantinya. Ya, paling tidak lingkup Kabupaten Ciamis atau bahkan Jawa Barat, bahkan secara nasional. Nah, ini kerawanan yang paling utama. Kemudian kerawanan yang kedua, ya, kalau di Ciamis ya masih identik dengan letak geografisnya. Misalnya, ya, alhamdulillah kalau masih di wilayah Ciamis, ya, perkotaan, saya sampaikan, mohon maaf, tanda kutip, tidak menjustifikasi kalau ada tempat pemilihan yang letaknya di pedesaan, yang jarak TPS 1, TPS 2 berjauhan, adapun dan juga jarak pemilih hak pilih berjauhan, ini juga menimbulkan kerawanan dan kerawanan iklim, terlebih kalau musim iklim hujan, seperti pengalaman beberapa tahun yang lalu juga. Untuk membawa surat suara, ya, takut kehujanan harus dikemas, dibungkus dan sebagainya. Ini kan merupakan biaya kos tambahan ini. Ya ini. Nah ini kita termasuk tadi sampaikan, ya, yang pertama kerawanan itu. Yang ketiga kerawanan-kerawanan yang ada kaitannya dengan budaya, mohon maaf, sebagian budaya warga masyarakat Ciamis. Yang mana disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa, ya, kalau ada permainan politik money. Ini kenapa? Ya, disinilah godaan yang paling subur, godaan yang paling menggiurkan. Ya, ini masih merupakan budaya, bukan secara umum. Betul. Ya, budaya masyarakat. Ini godaan yang paling subur, ya, yang paling menggiurkan. Ya, dengan adanya kalau masyarakat mengatakan politik uang, ini yang bisa merubah kiblat hak pilih yang tadinya hati nurani memilih A karena ada iming-iming merasa mendapat jasa, akhirnya rubah pilihan. Nah, ini yang akan merusak aturan ini. Ya. Dan para pakar pun mengatakan bahwa pada regulasi-regulasi khususnya kegiatan-kegiatan pesta demokrasi seperti inilah, di dalamnya adalah rawan terjadinya tindak korupsi. Ya ini ya. Kemudian kita mengakhirinya. Belum tentu setelah kegiatan Pilkades berjalan dengan baik, sudah diketahui pemenangnya, ya belum tentu semua pihak bisa menerima. Ini ya, jadi pasca pemilihan pun kami juga tetap menyertai agar tujuan Pilkades ini bisa dengan baik, dan baiknya bukan karena dari tahapan-tahapan selesai dilaksanakan dengan baik, tercapai pemilihnya. Masih ada satu poin yang pokok, yaitu betul-betul diakui oleh semua masyarakat bahwa sah dalam pelaksanaan Pilkades ini, sehingga ya selaku calon yang terpilih menjadi
kepala desa. Betul-betul akhirnya endingnya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih-lebih diharapkan ya yang tadi yang bukan dari golongannya, yang bukan dari kelompoknya. Kalau boleh saya katakan yang dari oposisi. Tetap itu. Kenapa? Pra ini hasil yang menyenangkan juga hasil yang menyedihkan. Bagi yang menang, alhamdulillah, gembira ya. Bagi yang kalah, nah ini ya. Ini hasil-hasil yang ironis ya pada saat hasil pesta demokrasi. Ini tentunya ya kami dari kepolisian ya mendampingi, mengawali dan menyertai. Tadi sampaikan mengawali, menyertai dan mengakhiri. Tentunya kami dalam melaksanakan kegiatan ini melaksanakan tugas ini tidak mudah, berat. Karena apa? Karena kami Polri dalam melaksanakan tugas ya tidak bisa mencapai persentase sekian ya tanpa adanya keterlibatan dari semua lapisan masyarakat. Tentunya kami bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang sekiranya mampu ya, mampu tanda kutip, mampu menggerakkan masyarakat. Di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, ya, tokoh budaya, tokoh pemuda, ya. Di sini ini kayak tokoh-tokoh ini kami kedepankan, ya, agar ya berperan aktif dalam ya membentuk kondisi masyarakat agar dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang paling akhir, tentunya kami dalam melaksanakan kegiatan ya mengawali, menyertai dan mengakhiri, ya tidak lupa masa pandemik masih berlaku. Iya. Ya walaupun untuk Ciamis sekarang sudah PPM level 1 ya, tidak menutup kemungkinan yang dikhawatirkan dunia termasuk pemerintah Indonesia dengan adanya varian baru Omikron ya B11529 ini ya, meningkat Pak. Di Wisma Atlet Jakarta sudah sekian ribu. Jangan sampai terjadi klaster di Ciamis dengan catatan tetap kegiatan apapun khususnya dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada sini melaksanakan protokol kesehatan. Kalau misalkan sedang berlangsung pemilihan nih Pak, terus pihak kepolisian melihat ada pelanggaran prokes di sana, apa yang akan diambil? Apakah mau menindak atau seperti apa nanti? Ya tentunya kita sesuaikan dengan situasi level PPKM, yang mana aturan PPKM 4, 3, 2, dan 1 kan berbeda. Ya. Tentunya ya nanti yang kami langkah-langkah yang kami ambil tentunya juga disesuaikan dengan leveling PPKM ya. Kalau sekarang leveling PPKM level 1, mohon maaf, mungkin teguran kami juga karena otomatis kalau kita sudah leveling 1 ya, kegiatan masyarakat juga longgar. Tapi mohon maaf, bukan longgarnya karena bebas, tidak. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Paling tidak upayakan menggunakan masker, upayakan. Dan diharapkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Ciamis sudah vaksin level 2 ya. Bahkan sekarang pun pemerintah sudah menggembar-gemborkan rencana untuk pemerintah daerah Kabupaten Ciamis akan melaksanakan vaksin untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Menurut rencana yang kami dengar akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari. Ya, ini sasaran 112.000 kalau tidak salah. 112.000 ya anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Sekali lagi ya kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat ya, kita dalam beraktivitas sesuaikan ya apa yang menjadi aturan pemerintah, khususnya kita lihat di suatu wilayah diberlakukannya status leveling PPKM-nya. Otomatis ya, kalau leveling PPKM level 4, 3, 2 dan 1, kita dalam beraktivitas mengikuti kegiatan aturan-aturan pada leveling PPKM tersebut. Baik Pak, kalau langkah yang akan diambil Pak, ketika ada potensi terjadinya konflik misalkannya atau kerusuhan atau ada provokator, penindakan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, terima kasih. Untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya kami ya kalau melihat ya pada pelaksanaan pada tahun-tahun yang lalu ya dari Bapak Kapolres sudah membentuk tim-tim untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan. Mohon maaf saya sampaikan
yang muncul sekiranya tidak kasat mata. Nah, seperti itu tadi ya, yang muncul sekiranya tidak kasat mata. Kalau kerawanan yang muncul dengan kasat mata mungkin kelihatan, wah orang bawa bedok dan sebagainya ya. Tapi yang muncul secara tidak kasat mata tentunya kami ya, dan Bapak Kapolres sudah membentuk tim jauh-jauh hari ya untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Boleh katakan ya, tentunya tim-timnya juga dalam melaksanakan tugas undercover ya, berlindung di bawah kamuflase, tidak transparan secara umum, tidak transparan beruniform lengkap seperti kami. Tentunya juga menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini Pak. Kalau kesiapan personil sendiri apakah sudah mulai terpetakan atau belum Pak ini? Untuk kesiapan personil di 76 desa ini. Ya, terima kasih. Tentunya secara umum ya, kami untuk menentukan personil dan kekuatan yang dilibatkan tentunya kami menunggu ya. Menunggu data-data yang lengkap dan yang konkret yang disampaikan dari BPMD ya. Baru kami bisa merencanakan ya. Merencanakan kebutuhan kekuatan personil berapa, yani kita baru bisa merencanakan sekali lagi setelah ada data yang konkret dari BPMD ya. Kalau data sekarang yang kami miliki baru nama-nama desa yang melaksanakan Pilkades ya. Tentunya juga di sana akan bertambah rawan dan tentunya tadi tergantung jumlah calon Sudah ditetapkan. ya, jumlah hak pilih. Nah ini tentunya, dan mohon maaf saya sampaikan saya lagi ya, betul-betul ini perlu diantisipasi dan kami harapkan ya masyarakat bisa mengerti ya untuk pelaksanaan Pilkades ini. Tentunya kalau sukses merupakan keberhasilan kita, bukan keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, keberhasilan masyarakat, yang mana masyarakat yang terlibat ya sebagai objek ya sebagai subjeknya dalam kegiatan ini. Baik, Pak Andi. Kalau untuk pemutakhiran data pemilih dan penetapan calon itu nanti sampai kapan nanti bisa dilaporkan ke pihak kepolisian kira-kira Pak? Untuk pemutakhiran data pemilih nanti dilaksanakan oleh seksi pemilih, ada di panitia masing-masing. Direncanakan dimulai. Apakah pihak kepolisian harus mendatangi setiap panitia di 76 desa tidak. atau satu pintu Pak? Nanti kita satu pintu. Kita akan berkoordinasi dengan panitia. Nanti kita juga setelah ada dari panitia, nanti kita koordinasikan dengan kepolisian untuk pelaksanaan itu. Kemudian untuk penetapan jumlah calon itu di desa beda. Iya. Sampai hari ini ada yang sudah daftar sudah 5 orang, ada yang masih baru 1, ada yang belum daftar sampai mungkin pukul 14. Berarti waktunya sekitar 1 jam lagi. Tapi apabila sampai dengan jam 15 nanti calon masih kurang dari 2, itu ada masa perpanjangan. Masa perpanjangan pertama 3 hari. Nanti apabila masih sama kondisinya belum mencapai pendaftar minimal 2 orang, ada masa perpanjangan kedua. Apabila masa perpanjangan kedua masih sama, daftar calonnya baru 1 orang, belum minimal mencapai 2, nah maka Pilkadesnya akan diikutsertakan pada Pilkades gelombang selanjutnya tahun 2024. Pilkades di desa tersebut dihentikan. Seperti itu. Baik Pak, kita kan tidak tahu ya, apakah nanti ada hal-hal yang tidak kita harapkan akan terjadi, terutama masalah COVID ya. Artinya begini, nanti kan perkembangan waktu kita sama sekali tidak berharap kita masuk ke level 3 atau level 4, sehingga bisa berdampak nanti terjadinya penundaan seperti tahun-tahun kemarin. Nah, apakah dari DPMD sudah mulai mempersiapkan atau antisipasinya seperti apa nanti ke depan kalau misalkan hal itu terjadi? Untuk di DPMD sebenarnya untuk pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengantisipasi pemilihan kepala desa Pilkades di masa pandemi, kita sudah melakukan langkah-langkah pemerintah Kabupaten. Pertama, untuk penetapan TPS, kita lokasi TPS tersebar di masing-masing dusun. Dengan jumlah pemilih 1 TPS itu maksimal 500 orang. Itu salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi mengurangi kerumunan
Berarti seperti pilkades tahun kemarin ya? Ya, kalau tahun kemarin kita masih satu TPS 1.000. 1.000 ya? Nah, kalau untuk sekarang kita satu TPS maksimal 500. 500. Nah, itu salah satu untuk mengantisipasi, termasuk tadi mungkin yang disampaikan Pak Dekan, adanya perjudian mungkin seperti itu ya. Tidak. Kalau hal seperti itu kita sulit untuk membuktikan sebenarnya. Tapi itu salah satu mungkin kita mengantisipasi TPS itu tersebar. Iya. Nah, jadi tidak satu tempat, tersebar di masing-masing dusun, jumlah pemilih maksimal 500, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita dalam untuk perencanaan anggaran di Pilkades ini, kita ada untuk pembelian hand sanitizer minimal dan kemudian untuk masker masing-masing TPS. Itu salah satu wujud antisipasi kita. Namun halnya apabila ternyata ada kebijakan dari pemerintah pusat, ya nanti mungkin kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti tahun kemarin. Baik, pemirsa Buletin TV, sebelum nanti kita masuk ke segmen mengenai sumber daya manusia dari para calon kepala desa, tentunya para calonnya tidak semata-mata bagaimana cara mereka berjuang supaya menjadi kepala desa. Artinya harus ada dampak nantinya bagaimana nanti mensejahterakan masyarakat dan terutama dalam mensukseskan program pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Berikut saya menginformasikan sebuah data yang berhasil saya rangkum dulu dan ini nanti akan menjadi tugas para kepala desa. Baik para calon kepala desa yang akan jadi secara khusus dan kepala desa di 258 desa. Pertama, desa itu nanti harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena berdasarkan data, pertanggal 2 Desember 2020, pembuat AK1 atau kartu kuning sebanyak 8.128 orang di Dinas Tenaga Kerja. Di mana hal itu didominasi oleh lulusan SLTA atau Sekolah Menengah Atas. Dan sebanyak 7.101 orang atau 41% yang lulusan SMA itu. Kemudian dari 8.124 yang mengurus kartu kuning itu hanya 1.378 yang mendapat penempatan kerja. Artinya ini nanti menjadi tugas para kepala desa bagaimana menjadikan desanya itu desa mandiri sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, apalagi ada BUMDes di sana. Dan 52 diantaranya juga bekerja di luar negeri, mereka sudah mengurus paspor. Nah, baik Pak Dekan ya, bisa diberikan pandangan Pak terhadap para kepala desa ini. Apakah memang SDM ini sangat berpengaruh dalam menjadikan desa itu sebagai desa mandiri, atau hanya sebatas karena memang ambisius dan sebagainya, ego undang-undang. Ya. Tapi di saat sekarang ini perkembangan teknologi digital itu semakin berkembang dan tertib administrasi yang sangat rentan. Apabila ada kesalahan pun itu sangat mudah terdeteksi. Apalagi kan ada website desa, semua sudah transparan di sana. Nah, bisa diberikan tanggapan Pak sebagai edukasi juga nanti untuk para calon kepala desa dan kepala desa secara keseluruhan. Jadi gini Pak, kalau kita melihat permasalahan yang terjadi, mudah-mudahan ini hanya hasil dari penelitian kami saja ya Pak Agus. Ya. Tidak sama dengan yang data yang ada di DPMD, ya apa yang data di DPMPD di bawah naungan Pak Kabid gitu. Kalau kita melihat dari 258 desa di Kabupaten Ciamis, sebetulnya sumber daya manusia itu juga bagus Pak. Hanya kita melihat tingkat ukuran untuk SDM di Indonesia itu adalah S1. Itu. Misalnya gini Pak, ketika ada kebijakan pemerintah, katakanlah kebijakan menteri misalkan. Menteri Keuangan menggulirkan satu kebijakan dengan Siskedes. Tiba-tiba ada dari Mendagri keluarkan lagi kebijakan. Kemudian dari Menteri Pertanian mengeluarkan lagi kebijakan yang terkait semuanya adalah kepala desa.
Nah, kalau kita melihat dari kegiatan-kegiatan yang terjadi ataupun hal-hal ataupun pengertian penafsiran yang dilakukan oleh perangkat desa itu jauh lebih bagus, Pak. Hanya persoalannya sekarang ini banyak desa-desa di Kabupaten Ciamis yang perangkat desanya usianya sudah di atas. Artinya tingkat produktivitasnya sudah berkurang. Sementara kalau kita lihat dihubungkan dengan era digital, itu kan baru sekarang ini. 2020 itu temuan terbesar adalah HP. Itu kan menjadi temuan terbesar di seluruh dunia adalah HP. Kenapa? Karena dengan COVID itu sendiri kan memutuskan hubungan ataupun katakanlah silaturahmi secara door to door dari rumah ke rumah. Tapi digunakanlah media lain dengan menggunakan HP, melalui WA, melalui PC, kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dengan dan perangkat desa, itu banyak sekali, masih banyak desa-desa yang perangkat desanya usia sudah 50 ke atas lah gitu. Nah, padahal kalau kita mau jujur, di desa-desa itu sendiri banyak lulusan S1 yang setidaknya mereka mumpuni untuk masuk di perangkat desa. Tetapi kan masih ada egosentris, Pak. Egosentris dalam arti bahwa bapak orang, cik bahasa Sunda kan, adalah perangkat desa, kepala desa. Banyak turunan ke bawahnya tidak jadi kepala desa. Itu salah satu yang menjadi momok di masyarakat juga kan. Artinya ada tingkat ketakutan untuk generasi muda masuk menjadi perangkat desa. Tetapi sekarang dengan kita melakukan MOE dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa, kemudian kita MOE dengan ke Kominfo, itu kita melaksanakan sama-sama ke desa-desa mensosialisasikan, Pak. Dalam arti bagaimana geliat desa ketika desa ini sumber daya manusianya mumpuni. Artinya kan memaksa mereka atau perangkat desa itu sendiri untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke S1 karena standar nasional untuk sumber daya manusianya harus S1. Begitu, Pak. Kebanyakan sekarang masih banyak lulusan SLTP dan SLTA yang usianya di atas usia produktif. Itu, Pak. Baik, ke Pak Andi, saya kembali ke Pak Andi, Pak. Kira-kira nanti setegas apa sih DPMD kepada panitia Pilkades dalam menyikapi pelanggaran para calon kepala desa? Untuk pelanggaran calon kepala desa itu sudah dari mulai teguran pertama, teguran kedua, sampai akhirnya bisa didiskualifikasi. Itu sudah ada aturan di peraturan bupati, kita sudah buat regulasinya, nanti panitia tinggal melaksanakan. Oh, tapi tidak melalui proses pengadilan, itu keputusan dari panitia sendiri, Pak? Iya, dari panitia. Langsung kita panitia. Beda dengan pemilu, ada semacam tertunduk ya. Kalau di Pilkades itu kewenangan di panitia. Tapi dengan tentu saja harus membuktikan. Gitu. Tapi kalau untuk ranah pidana kita serahkan ke pihak berwenang, itu kan dalam hal ini di kepolisian. Gitu. Baik pemirsa, berikut saya berikan informasi bagaimana kondisi desa di Kabupaten Ciamis sejak tahun 2020 sampai 2021. Yaitu pertama, jumlah desa se-Kabupaten Ciamis adalah 258 desa. Kemudian pada tahun 2020 itu hanya ada 19 desa mandiri. Dan alhamdulillah pada 2021 desa mandiri itu sudah mencapai 45 desa. Kemudian pada tahun 2020 juga itu desa maju itu sudah ada 120 sehingga alhamdulillah pada saat ini sudah tidak ada lagi yang disebut desa tertinggal. Artinya banyak capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintahan desa di bawah naungan atau bimbingan dari DPMD sendiri, termasuk akademisi, dan desa berkembang juga ada 93. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi terobosan terus, desa-desa juga terus berinovasi,
Dan hanya saja nanti kita juga perlu mengupas itu desa mandiri itu seperti apa. Ya. Bisa dijelaskan Pak, itu desa mandiri apa? Yang jelas ini tadi desa mandiri kan fokusnya itu hanya dari indeks desa membangun. Jadi belum masuk kategori yang lain. Kalau saya justru melihat begini Pak, dikategorikan desa mandiri itu segala sesuatunya harus tidak lagi tergantung kepada pemerintah. Dalam arti anggaran yang datang dari baik itu dana desa, alokasi dana desa itu sudah di stop, baru dikatakan sebagai desa mandiri. Artinya desa itu sendiri harus sudah bisa menciptakan pendapatan asli desa, tidak menggantungkan anggarannya kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Nah, kalau saya melihat untuk perubahan yang terjadi di Kabupaten Ciamis, katakanlah kemarin yang dikukuhkan sebagai desa mandiri, pertanyaan saya dari mana datanya? Ya. Sementara kami juga kesulitan Pak mencari data itu. Kenapa? Karena ketidakterbukaan SKPD. Sementara data-data itu harus kita dapatkan. Dari mana sih pengukurnya? Jangan-jangan karena egosentris mengedepankan sesuatu untuk nih hasil saya. Banyak desa berubah menjadi desa mandiri. Mandirinya seperti apa? Salah satunya desa saya, Pak. Desa Kertaharja. Pertanyaan saya, aset apa sih yang dimiliki oleh desa Kertaharja? Kemudian perusahaan apa sih yang dimiliki oleh desa Kertaharja? Pendapatan dari mana desa Kertaharja? Sakitu-kituna tanah sawah naogenan. Ketika terjadi kemarau, itu tidak dapat ditanami, Pak. Lalu sekarang bisa menciptakan dengan misalkan pendapatan asli desa sendiri. Dari mana coba? Memang ada sekarang yang namanya home industry yang katakanlah hubungan dengan luar negeri. Tapi pendapat saya, berapa persen masuk ke desanya? Itu sepenuhnya adalah untuk home industry itu sendiri. Paling tidak mereka bayar ketika bayar PBB seperti saya. Kan PBB datang ke pemerintah. Bukan lagi ke pemerintah desa, mereka hanya ditugaskan untuk memungut. Nanti ada bagi hasil Pak namanya juga. Nah katakanlah dengan misalkan sekarang untuk desa mandiri itu sendiri, kami dari akademisi pun kesulitan Pak. Kenapa? Karena SKPD-nya tertutup, tidak memberikan data. Berapa sih data? Apa sih tingkat perhitungan untuk indeks desa membangunnya yang seperti apa? Menggunakan anggaran dari mana? Kalau anggarannya dari dana desa kene, ngapain sih? Artinya kan dia tidak bisa menciptakan sumber pendapatan dari pendapatan asli desa itu sendiri. Nah, tapi kita juga selaku akademisi juga punya strategi yang memang harus kita sampaikan bahwasanya ini adalah kepercayaan publik, public trust. Tapi kan desa mandiri ini tadinya kan indeksnya kan cuma indeks membangun ya. Jadi dinobatkan sebagai desa mandiri itu kan dilihat dari indeks desa membangunnya. Mungkin faktor-faktor lain nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dekan. Apa sih faktor pendukung lainnya nanti supaya menjadi bahan untuk ke depan? Gini Pak, kalau kita melihat sendiri ya, akademisi itu kan sebagai aktor dari dalam pentahelik collaboration. Artinya akademisi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh bantuan dari SKPD. Ketika SKPD membutuhkan data, bagaimana kita menghitung suatu desa dinyatakan sebagai desa mandiri kan harus dihitung, Pak. Pendapatan asli desanya. Baik, Pak Kabir barangkali bisa ditanggapi mengenai keterbukaan SKPD sendiri itu seperti apa Pak dari DPRD? Untuk keterbukaan sendiri, mungkin tadi yang dipertanyakan oleh Pak Dekan, masalah IDM, kita SKPD itu sebenarnya ya sebagai fasilitator. Iya. Karena untuk regulasi atau aturan indeks desa mandiri itu dari Kemendes, untuk input data semuanya dari desa, untuk desa masing-masing langsung ke Kemendes, langsung penilaian. Jadi kita sebenarnya juga untuk Kabupaten Ciamis, utamanya SKPD, DPRD kita juga hanya menerima hasilnya sebenarnya. Feedback dari Kemendes. Cuman memang dari Kemendes ada beberapa pointer-pointer yang mungkin disebut kekurangan, kita mungkin bisa komunikasikan, kita
bentuk mungkin nanti dengan tim atau dengan CPD lain untuk perbaikan sehingga nilai dari desa-desa itu bisa meningkat menjadi desa mandiri. Seperti itu. Baik pemirsa, mari kita saksikan bagaimana syarat dan prinsip desa mandiri yang seharusnya menjadi salah satu patokan bahwa desa itu disebut sebagai desa mandiri. Dan bukan berarti apa yang sudah kita terima itu salah, karena penobatan Ciamis 45 desa itu sebagai desa mandiri, kita hanya sebagai menerima dan sebagai objek penilaian dari Kementerian Desa sendiri. Hanya saja kita berharap nanti untuk mewujudkan desa mandiri itu semua poin yang menjadi syarat dalam desa mandiri itu bisa kita capai. Berikut tayangannya. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Badrip. Nanti untuk pengamanan sendiri ya Pak, apakah nanti hanya dilakukan oleh Polres sendiri atau nanti akan menurunkan dari Polda juga seperti Brimob atau bagaimana? Ya, terima kasih. Tentunya apapun yang akan kita laksanakan, khususnya kegiatan kepolisian apabila melaksanakan kegiatan pengamanan dalam arti event-event besar, tentunya yang pertama tentang prediksi atau kirka kerawanan yang akan muncul. Iya. Sehingga kalau kirka prediksi kerawanan yang akan muncul ini tinggi, tentunya pimpinan bisa mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan. Khususnya kebutuhan personil, kalau memang tidak mencukupi ya mengajukan bantuan dari instansi samping ataupun kalau ada dari satuan lain. Ya. Dan juga kami ya dalam melaksanakan pengamanan Pelkades ini, khususnya pada saat kita menyertai kegiatan tahapan-tahapan Pelkades ini, kami kalau melihat yang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun yang lalu, selalu berdampingan, berbarengan secara sinergis ya dengan TNI. Ya di sini dengan Pak Dandim dan juga dengan Linmas, potensi masyarakat yang ada yaitu Linmas. Tentunya kami untuk mengupayakan kebutuhan tadi di depan saya sampaikan ya, itu menunggu apa ya material yang ada yang disajikan dari BPMD. Nah setelah itu kita baru bisa memprediksikan, memperkirakan kebutuhan ya, khususnya kekuatan personil yang akan dilibatkan ini. Tapi sudah diminta Pak ke DPMD-nya. Sampai sekarang kan belum muncul, baru sampai tahap penutupan pendaftaran hari ini ya. Tentunya ini kami juga sadar betul. Mohon maaf saya sampaikan ya. Untuk kegiatan tahapan-tahapan ini ya perlu saya sampaikan kepada masyarakat, tidak usah khawatir. Kenapa? Iya. Karena dalam kegiatan apapun kami dari kepolisian di sini ada fungsi intel. Itu ada bagian politik. Pemerintah, politik negara, otomatis tanpa diminta pun kami ya selalu berkoordinasi. Mohon maaf ini agak saya sampaikan sebenarnya ini rahasia ya. Tapi kan masyarakat sekarang kan sudah pada pintar ya. Walaupun boleh katakan rahasia, masyarakat sekarang sudah pintar. Jadi ya sekalipun kami juga mengakui ya kami polisi itu tidak pintar, yang pintar masyarakat. Kami polisi mengenalkan menjadi pintar dipaksa oleh masyarakat mengikuti ini loh kebutuhan masyarakat. Jadi polisi harus berubah seperti ini. Nah ini ya, tentunya, nah inilah ya. Jadi sekali lagi ya, apapun bentuknya, kegiatan apapun yang terlebih-lebih yang ada kaitannya dengan tugas-tugas kepemerintahan, tentunya kami setiap saat selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Ya, terlepas ada event-event apapun ya, terlebih-lebih ada event-event penting. Ini tentunya tadi sampaikan kegiatan yang ditingkatkan. Ya, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan ya, ini misalnya kegiatan yang ditingkatkan untuk menjaga situasi keamanan depan masyarakat yang kondusif, ada kontrol pelaksanaan siskambling, ronda dan sebagainya. Kami dari kepolisian mengadakan patroli dialogis ya, yang lingkupnya ya
lebih besar, bukan untuk skala lingkup Kecamatan Ciamis, ke wilayah-wilayah yang diprediksikan kerawanannya tinggi, ya. Misalnya sekarang seperti bulan kemarin, ya, jalanan ada indikasi adanya preman, ya, dengan menggunakan senjata tajam berlalu lintas dipamerkan kepada warga. Nah, ini kami juga meningkatkan kegiatan kepolisian dan tingkatkan untuk mengantisipasi itu bukan untuk di wilayah Ciamis, sampai ke tingkat khususnya, ya, ke perbatasan kewilayahan, yang mana hal-hal suatu tindak pelanggaran atau bahkan tidak kriminal, ya, tentunya kalau sudah melaksanakan kegiatan kriminal, otomatis pelaku ini akan menghilangkan jejak apapun, jejak dirinya, jejak barang buktinya, ya, jejak, ya, yang ada kaitannya dengan kegiatan itu berusaha untuk segera dihapus atau dihilangkan. Nah, ini tentunya hal seperti itu jauh-jauh hari sudah kami antisipasi. Untuk mengantisipasi ini tentunya tadi saya Polri mengedepankan semua lini, semua barisan masyarakat. Yang mana yang bisa menggerakkan masyarakat itu tadi tokoh-tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat ini hayu, ya, silahkan melaksanakan kegiatan anu-anu dan sebagainya demi terwujudnya keamanan masyarakat. Silahkan kegiatan kebersihan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf tanda kutip, ya. Ya. Saya yakin, ya, bahwa sebagian aparatur pemerintah pun, ya, kalah dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat sudah bilang ya, beda dengan aparatur pemerintah. Kenapa? Mohon maaf saya sampaikan, ya, dengan adanya situasi seperti sekarang, perjalanan bangsa Indonesia, ya, dari masa perjuangan sampai merdeka sekarang sampai zaman reformasi birokrasi ini, ya, kita mengakui selaku aparatur pemerintah, mari kita introspeksi diri sejauh mana, ya, sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah, ini sebagai feedback tolak ukurnya, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, ya? Perlu di bagian mana yang harus kita rubah, ya? Ini kalau pemerintah rubahnya kan, ya, menciptakan wilayah birokrasi bebas korupsi, dan ini kan program pemerintah. Ini apa? Untuk menimbulkan kembali, ya, kepercayaan, merangsang menimbulkan kembali kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah dengan cara apa? Setiap lini aparatur pemerintah diharapkan bisa melaksanakan tugas secara optimal mungkin, seoptimal mungkin. Otomatis, ya, feedbacknya adalah mengurangi dan menghindari, ya, adanya hambatan-hambatan atau penyimpangan-penyimpangan yang berada pada tiap lini aparatur pemerintah. Itu pun secara umum, mungkin dari dari lingkungan akademisi, ya, dan lingkungan kami juga sama seperti itu. Semua lini, bukan ini saja. Karena apa? Karena semuanya terakumulasi, ya, terakumulasi secara heterogen dalam satu bingkai negara Republik Indonesia ini. Apakah ada pengawalan juga di Kabupaten Pangandaran, Pak, Pilkades? Tentunya sama, ya. Sama ada juga di Pangandaran. Sama-sama juga, ya. Pas kebetulan, ya, tiap-tiap event-event, ya, event-event yang berkaitan event-event besar, event-event penting ini, tentunya Polri tidak akan bisa terlepas dari sana. Bukan masalah pilkada saja, masalah apa saja yang sekiranya melibatkan masyarakat banyak, otomatis, ya, kami selalu berada di tengah-tengahnya. Tadi di awalnya tadi saya sampaikan waktu awal, kami, ya, mengawali, menyertai dan sampai mengakhiri. Ya, mudah-mudahan, mohon maaf, ya, mudah-mudahan SOP kami dalam melaksanakan tugas seperti itu, ya. Tetapi mohon maaf, ya, manakala kita melihat adanya hambatan, ya, yang muncul terlepas secara teknis ataupun non teknis, apalagi yang diakibatkan oleh individu personil, mohon maaf, ya, kami diharapkan itu bukan karena si A si B-nya, yang jelas ada oknumnya. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi, tadi sampaikan di depan, tentang, ya, nilai kepercayaan publik kepada aparatur pemerintah. Tentunya mari kita bersama saling mengingatkan selaku aparatur pemerintah, ya, untuk betul-betul menekan seminimal mungkin adanya tindak-tindak penyimpangan-penyimpangan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Terlebih-lebih tanda kutip, ya, pelayanan yang ada nilai nominalnya. Ini akan cepat menyebar, dengan ini akan
cepat sekali menyebar, ya. Ya. Kita dimanapun tidak akan bisa sembunyi. HP ini kita buang di sini, kita dicari di mana, pasti ketahuan kalau dengan alat yang canggih, ya, dengan koordinat yang sekian persen, 99%, pasti ketemu. Nah ini ya, untuk itu, ya untuk mengantisipasi tentunya yang pertama kita kembalikan ke fitrah kita. Selaku manusia, hati adalah tidak pernah berbohong. Itu aja ya. Yang kedua ya, sesuai dengan pegangan kita, agama yang dianut oleh kita masing-masing selaku aparatur pemerintah ya. Mohon maaf saya tidak menjustifikasi agama si A, si B dan sebagainya, tapi saya yakin dan jelas bahwa agama semuanya mengarahkan ya, melaksanakan aturan-aturannya. Kalau dalam Islam syariatnya adalah untuk kebaikan ya. Sehingga munculnya titik komunikasi adalah kejujuran. Apa yang kita lakukan selaku aparatur pemerintah ya, yang kita lakukan adalah sesuai dengan ya standar operasional aparatur pemerintah di tiap lini sektor-sektor aparatur pemerintah. Selain melakukan pengawalan nanti di Pilkades ya Pak, ya, apakah nanti pihak kepolisian juga akan membuat posko vaksinasi Pak? Biar nanti sekalian vaksin atau di mana? Apakah sudah ada rencana atau belum ini nanti? Ya terima kasih. Kalau dengan adanya kaitannya dengan vaksin dengan pandemi COVID-19, tentunya sekali lagi kami sesuaikan dengan labeling wilayah PPKM tiap-tiap wilayah. Saya contohkan kemarin misalnya, ya, untuk pelaksanaan operasi lilin dan pergantian tahun baru tahun 2021-2022, ya, karena di sana adalah regulasi mobilisasi masyarakat sangat luar biasa, yang mana bukan masyarakat lokal, ya, karena ini masyarakat lintas, ya, kebanyakan ini, ya, ini kami dari Polri juga melaksanakan kegiatan checkpoint kalau bahasa kami, khususnya mengantisipasi, ya, tentang penyebaran COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi bagi warga masyarakat yang belum divaksin. Ya, kami dari kepolisian membentuk pos-pos tertentu untuk memeriksa ya sebagian ya kepada para pengguna jalan ini apabila ditemukan belum melaksanakan vaksin ya, disediakan tempat vaksin di sana. Ya, tapi sekali lagi ya ini kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini dengan leveling kewilayahan, yang mana dalam kegiatan Pilkades ini kan tidak kecil sekali ada lintas warga masyarakat dari luar wilayah. Ya, beda dengan waktu operasi lilin, dengan adanya mobilisasi masyarakat yang dari berbagai wilayah, ya, khususnya mengarah ke suatu wilayah, ya, baik ke wilayah Ciamis maupun ke wilayah objek wisata Kabupaten Pangandaran. Itu tetap kita lakukan. Karena apa? Karena secara geografis kita termasuk Jawa Barat adalah termasuk penopang kegiatan aparatur, penopang kegiatan kepemerintahan yang berada di Jakarta. Kami ini ya kita berada di Provinsi Jawa Barat adalah penopang ya, penopang aktivitas pusat pemerintahan berada di Jakarta, yang mana notabene persentase terbanyak ya para penyelenggara negara ini semuanya berada di pemerintah Jakarta Pusat. Juga sama dengan kita yang berada di wilayah Ciamis ya, kita berada di desa mana ini, Bangun Sena atau Kertasari. Ini adalah selaku penopang aktivitas kepemerintahan daerah di Kabupaten Ciamis, yang mana yang letaknya pemerintahan daerah dan Ciamis berada di Kelurahan Ciamis ya, secara geografisnya ya. Mau tidak mau secara geografis ini ya adalah hal yang terdekat ya dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang merupakan tempat atau tempat kegiatan. Kalau bahasa polisinya tempat TKP-nya ya. Ini terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Kabid. Bagaimana dengan calon atau bakal calon kepala desa yang belum divaksin? Apakah tetap ikut serta atau tidak? Untuk sementara ini tidak dalam regulasi, tidak masuk ya. Termasuk para pemilih juga. Iya. Tapi kita juga tetap nantinya menghimbau ataupun kita apabila akan mensukseskan, karena selama ini untuk di Kabupaten Ciamis tingkat vaksinnya sudah hampir 70 lebih dari 70%. 71,03. Ya. 3. Kemudian untuk desa-desa juga sudah melakukan dengan dibantu oleh Polri kan, dengan TNI door to door gitu vaksinasi. Mudah-mudahan sebenarnya angka 71 itu lebih sebenarnya lebih mungkin ya, secara real di lapangan seperti itu. Tapi untuk kita mewajibkan untuk divaksin seperti itu dalam regulasinya belum ada. Kita takutnya nanti semacam maladministrasi seperti itu.
Baik, sebagai penutup nanti akan saya berikan Tambahan Pak, Iya. ya, terkait dengan tadi yang mengenai desa mandiri, indeks untuk desa mandiri itu sendiri. Kalau yang jadi yang jadi acuannya terhadap public trust, tentu ini adalah langkah yang paling utama. Kenapa? Karena sekarang ini kan eranya era digitalisasi. Iya. Nah, hanya kalau kita melihat dari skup akademisi itu, melihat desa mandiri ataupun perubahan desa itu sendiri tidak dari satu sisi. Tadi saya sepaham dengan yang disampaikan oleh Pak Kabid, kalau ukuran kementerian mengacu kepada public trust, maka yang harus dioptimalkannya adalah mengenai digitalisasi desa. Iya. Karena di situ adalah sebagai nyawa dari pemerintah desa untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Termasuk juga terkait dengan bantuan pihak ketiga, kemungkinan ya para wakil rakyatnya yang duduk di legislatif, kan bisa saja seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau melihat perkembangan yang selanjutnya, Pak, terkait dengan data-data desa itu sendiri dengan sumber daya manusianya, kita Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sudah bergerak sejak 2015 menyiapkan untuk perangkat desa melanjutkan jenjang pendidikan dengan membentuk kelas kerjasama dengan APDESI maupun dengan PPDI. Ya, itu kerjasamakanlah dua-duanya karena memang bersinggungan dengan dua-duanya. Kemudian kita juga sudah mengikatkan diri dengan siapa? Dengan bapaknya ya Pak Kabid gitu. Jadi artinya ketika nanti kita kemudian melakukan pendampingan desa terhadap desa-desa yang katakanlah inginnya secara keseluruhan, tetapi Pak di Kabupaten Ciamis ini kan 258 desa itu bukan jumlah yang sedikit, apalagi jangkauannya itu juga kan jauh, apalagi dengan kita melihat desa terjauh saja di pusat ibu kota Kabupaten Ciamis itu kan luar biasa sekali gitu. Tetapi persoalannya sekarang ini justru desa-desa itu sendiri, alhamdulillah jalannya sudah aspal, banyak yang sudah pakai hot mix, walaupun memang sebulan 2 bulan habis gitu ya gitu, karena memang kondisi kondisi wilayahnya yang tadi kalau dikatakan Ipolek Sosbudhanka mungkin lebih kepada Trigatra mungkin ya Pak, keadaan wilayahnya gitu. Itu adalah memang kita bisa melihat ke arah kepercayaan publik terhadap pelayanan publik, terhadap pelayanan pemerintah desa kepada layanan publik. Jadi public trust. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan dulu closing statement seputar Kaptimas dari pihak kepolisian. Silakan. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi kami dari kepolisian Polres Ciamis tentunya selalu siap ya untuk melaksanakan tugas ya, tugas utama esensinya adalah menjaga keamanan di depan masyarakat secara umum. Tapi hal itu ya mustahil akan tercapai tanpa adanya dorongan dari semua lapisan masyarakat. Dan kami mohon ya, intinya kami sangat mengharapkan ya dukungan khususnya dari para tokoh-tokoh masyarakat agar berkenan ya berperan aktif ya yang sekiranya ada kaitannya dengan tugas-tugas kami. Dan tentunya keberhasilan pelaksanaan tugas Polri adalah kembali yang sekaligus langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan dirasakan oleh Polri. Sekali lagi Bapak ya kami sampaikan ya, titik ukur keberhasilan tugas Polri adalah langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan dirasakan oleh Polri. Terima kasih. Silakan dari akademisi. Ya. Saya lebih kepada perhelatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, yaitu tentang pemilihan kepala desa. Nah, yang saya lebih soroti adalah terkait dengan money politik. Money politik itu bisa berhenti ketika para aktor itu sendiri tidak melakukannya. Kemudian masyarakat juga tidak mau menerima. Jangan menerima uang sogokan seperti itu. Yang harus dilaksanakan adalah bagaimana kita menyalurkan hak pilih kita untuk menentukan pemimpin untuk masa 6 tahun ke depan. Jangan sampai menyesal karena 50.000 menyesal selama 6 tahun.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kabid. Ya. Pesan dari pemerintah Kabupaten Ciamis kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ciamis yang akan melaksanakan Pilkades serentak, mari kita sukseskan Pilkades, datang ke TPS tanggal 27 Maret 2022, kita sukseskan Pilkades tanpa ekses. Terima kasih. Baik pemirsa Buletin TV, terima kasih. Demikianlah pembahasan seputar Pilkades serentak Kabupaten Ciamis yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022. Dan mari kita bersama-sama semua membantu mensukseskan, membuat suasana menjadi tetap kondusif agar pelaksanaan Pilkades serentak ini dapat berjalan dengan baik. Saya Agus Firman, sampai jumpa Jumat depan dalam acara segmen Undercover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak.